Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Diniyah, para pengurus PKN, para pengurus MT, para sesepuh, para masyarakat, para ahli ilmu ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah untuk kemudahan dari semua amalan-amalan baik kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, termasuk berbagai penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dorok, dari sarah, dan juga dari berbagai penyakit semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah Hud ayat yang ke-25. Surah Hud ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna ila Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Alla
إلهكم هو ربكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam, ila qaumihi, kepada kaumnya. Ayat ini Bapak Ibu sekalian dimulai dengan kalimat wa, dan kalau dalam bahasa Indonesia, dan itu berarti menyambungkan kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya itu? Kalimat sebelumnya adalah awal dari surah Hud sampai ayat yang ke-24. Di awal surah Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang penguasaan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya itu adalah kekuasaannya Allah. Lalu setelah itu Allah menyatakan nanti dalam kehidupan yang disebut dengan kehidupan dunia ini, ada langit, ada bumi ini, pada saatnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada hari kebangkitan, hari di mana kita semua akan dihitung amalan-amalan baik dan buruk kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi membawa akidah Islamiyah, kepercayaan Islam yang akan menyelamatkan umat manusia. Karena itu disebut dengan akidah Islamiyah. Tapi Nabi ini mendapat perlawanan dari orang-orang jahiliyah. Disebut jahiliyah karena bukan bodoh secara akal, tapi bodoh secara spiritual. Sampailah kepada cerita Nabi Nuh alaihi salam saat ini. Maka Allah menggunakan kalimat wa laqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus sebelum Nabi Muhammad itu Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam. Siapa ini Nuh? Nuh ini anak dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, yang ke generasi yang ke-10. Nabi Adam punya anak, Bapak Ibu sekalian. Berapa anaknya? Riwayatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 40. Tapi riwayat yang kuat itu adalah yang 25. Nabi Adam itu dengan Hawa melahirkan sebanyak 13 kali. Semuanya berpasang-pasangan kecuali satu. Yang tidak berpasangan itu adalah Nabi Sis alaihissalam. Ini Pak Sis ada yang Pak Sis. Nabi Sis alaihissalam. Yang tidak cuma itu. Karena itu pada saat itu disebut saudara kandung itu kalau dia lahir bareng. Karena nggak ada yang lain. Belum ada orang lain. Yang ada hanya anak Nabi Adam alaihissalam. Karena itu dinikahkannya oleh Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara silang. Jadi yang lahir dengan kembarannya itu berarti saudara kandung. Itu nggak boleh dinikahkan. Dia harus dinikahkan dengan saudara yang lain, yang lahir berbeda waktunya dengan kembarannya. Begitulah mulai dari peradaban manusia ini sampai pada peradaban yang ke-7, sampai pada generasi yang ke-7, semuanya masih Islam semuanya. Generasi yang ke-7, satu generasi itu kurang lebih umurnya 1000 tahun.
Makanya sekarang kalau ibu ada penyair yang mengatakan saya pengen hidup 1000 tahun lagi, ya memang pernah zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau ibu hidup 1000 tahun, yang lain berapa? Itu repotnya di situ. Jadi pada yang ke-7 sampai yang ke-7 ini semua masih beriman. Baru ke-8, ke-9, ke-10 ini mulai menyembah berhala. Mulainya tentu pelan-pelan. Bagaimana pelan-pelannya itu? Generasi yang ke-7 itu membuat patung dari orang-orang soleh mereka. Ada 5 orang soleh dibuat patung. Untuk apa? Untuk mengingat mereka awal-mulanya. Lalu generasi ini meninggal, digantikan anak-anaknya. Anak-anaknya punya kepercayaan akan lebih dekat kita beribadah kepada Allah kalau patung ini diputeri, ditawafin, tawafnya di patung. Jadi dulu sudah ada tawaf. Karena sejak Nabi Adam itu ibadah haji itu juga sudah ada. Ibadah haji itu yang penting datang ke Makkah lalu tawaf di situ, beribadah di situ, lalu balik lagi. Sampai sebelum Nabi Muhammad itu begitu. Makanya nanti kita bisa melihat Nabi Shu'aib datang ke Mekah. Di situ melaksanakan haji, balik lagi. Jadi dari dulu ibadah haji ini sudah ada. Kemudian baru yang ke-9 itu mereka punya kepercayaan yang lebih lagi. Kepercayaannya apa? Ini akan lebih dekat lagi kita menyembah Allah kalau patung ini juga disembah. Dari situlah penyembahan berhala itu dimulai. Oleh sebab itu maka sering kami sampaikan penyembahan selain Allah itu tidak asli, itu imitasi. Penyembahan yang asli itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya manusia bisa melihat cerita Nabi Nuh alaihissalam. Kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam ila qaumihi, kepada kaumnya. Karena itu semua nabi adalah pemimpin bagi kaumnya. Nabi Adam memimpin dirinya sendiri, memimpin anak-anaknya. Setelah Nabi Adam, Nabi Sis alaihissalam memimpin dirinya sendiri, memimpin umatnya. Kemudian Nabi Idris alaihissalam memimpin dirinya sendiri, memimpin umatnya. Lalu Nabi Nuh alaihissalam juga begitu. Maka pada ayat ini Nabi Nuh kemudian mengatakan, inni lakum nadhirum mubin. Saya, kata Nabi Nuh, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Saya ingatkan kalian, Nabi Nuh alaihissalam. Maka salah satu dari tugas ulama, karena ulama ini warasatul anbiya, yang kemudian diteruskan bagi kita semua yang beragama Muslim, itu adalah memberi peringatan kepada orang-orang dekat kita. Salah satu tugas dari orang tua adalah memberi peringatan pada anak-anaknya. Nah, kamu harus sholat dimanapun berada. Kalau kamu nggak sholat, maka akan banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hilang. Apalagi nanti di akhir. Sholat itu kebutuhan kita. Bahasa yang paling mudah sekarang untuk orang-orang yang tidak beriman adalah sholat itu terapi hati. Gak usah repot-repot mencari terapi kepada penyakit-penyakit hati kita. Terapinya adalah sholat. Yakinlah bahwa dengan sholat engkau akan sehat secara fisik, secara rohani. Yakinlah dengan ibadah-ibadah yang ada dalam Islam engkau akan sehat fisik maupun rohani. Oleh sebab itu dalam doa-doa kita di waktu sholat dan di luar waktu sholat harus diniatkan semuanya. Ya Allah, sehat walafiat, bisa menjalankan semua ibadah ini dengan aman, dengan tenang, dengan kesehatan.
Nabi Nuh alaihissalam itu juga menyatakan begitu, saya adalah pemberi peringatan yang nyata. Kenapa diutamakan pemberi peringatan? Karena banyak orang yang lupa kepada Tuhannya, bahwa dia itu ada di dunia ini oleh sebab Allah. Banyak yang lupa. Dia itu dihidupkan oleh Allah, dia itu dimatikan oleh Allah. Banyak orang lupa. Dia anggap hidup di dunia ini otomatis, gitu. Otomatis dia hidup, otomatis dia meninggal. Padahal tidak. Semuanya itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh mengatakan Nadhirum Mubin. Kenapa Nadhirum Mubin? Karena ada bukti-bukti kenabian. Salah satu dari bukti kenabian adalah bahwa dia dipelihara oleh Allah dari dosa. Dari kecil itu semua nabi dipelihara oleh Allah dari dosa. Dipelihara, tidak akan jatuh pada perbuatan dosa yang besar terutama. Kemudian nabi itu nanti diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perbedaan antara manusia dengan nabi adalah uhiya ilayya. Nabi itu diberikan wahyu. Apa itu wahyu? Pemberitahuan yang gaib. Nanti banyak orang mengaku sebagai nabi. Banyak orang mengaku mendapatkan wahyu, tapi perbuatannya bertentangan, tapi omongannya sering bertentangan. Karena itu dia bukan nabi yang asli. Banyak nabi palsu di dunia ini. Banyak sekali orang mengaku sebagai nabi, termasuk sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Apa tugasnya seorang nabi? Allah ta'budu illallah. Tugasnya itu menauhidkan manusia kepada Allah. Jadi manusia dimanapun engkau berada, yang engkau sembah itu hanya satu, yaitu Allah. Maka disebut tauhid, mentauhidkan Allah. Tuhan itu hanya satu. Dari dulu sampai hari kiamat nanti, Tuhan yang sejati itu hanya satu. Kalau ada orang membuat Tuhan yang bermacam-macam, itu berarti kawin. Yang asli itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan Allah ta'budu illallah. Jangan engkau menyembah selain Allah. Karena kaumnya Nabi Nuh ini sudah menyembah 5 berhala tadi. 5 berhala. 5 berhala ini sudah disembah. Jangan sembah. Tidak ada perintah dari wahyu yang menyuruh untuk menyembah berhala. Karena itu mereka punya keyakinan kalau menyembah berhala nanti lebih dekat kepada Allah. Itu salah. Tidak ada itu. Tidak ada dalam wahyu. Karena itu maka ajaran yang diberikan oleh Allah itu hanya melalui para nabi. Dan nabi ini kemudian nanti diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa bertauhid itu menjadi penting? Karena bertauhid itu punya implikasi dunia dan akhirat. Kalau orang sudah bertauhid, maka dia akan ngikutin nanti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang tidak percaya sama Allah, maka amalan-amalan kesehariannya akan ngikutin. Kalau tidak ngikutin syaitan, ngikutin dirinya sendiri. Karena itu ibadahnya nanti dibuat-buat, dibuat peribadatan, dibuat. Dari mana mereka bisa membuat-buat? Melihat yang sudah menyembah Allah. Yang sudah menyembah Allah bagaimana? Oh, peribadatannya begitu. Kita di yang lain bukan mirip-mirip. Yang menyembah kepada Allah bagaimana? Oh, mereka punya infak. Kita juga kumpul-kumpul yuk. Kita juga kumpulin uang seperti itu. Oh, yang beribadah kepada Allah ada puasanya. Kita juga ikut puasa. Cuman nanti ukurannya seperti apa? Dibuat semaunya. Itu yang berbeda. Itu yang berbeda.
dalam agama Islam ibadah itu harus dari Allah. Misalnya sholat kita, kenapa sholat subuh? Kenapa waktunya di waktu yang seperti ini subuh itu? Lalu duhur, kenapa lagi nanti asar? Kenapa maghrib? Kenapa isya? Itu semuanya ada ketentuan dari Allah. Kalau kita lihat hikmahnya banyak sekali. Kenapa Ramadan itu 1 bulan? Untuk mengcover 11 bulan yang lain yang tidak berpuasa. Nah, semuanya itu ada filosofinya. Kalau kita lihat dari sisi hikmahnya, ada sisi hikmahnya, ada sisi filosofinya. Tapi yang menentukan itu adalah Allah, bukan Nabi, bukan. Nabi Muhammad sendiri baru diperintahkan untuk sholat 5 waktu itu setelah berapa tahun berdakwah? Setelah 10 tahun berdakwah, nggak langsung diperintah. Yang diperintah pertama itu adalah sholat malam. Karena itu sholat malam itu bagi kita sunnah. Tapi kalau kita mau menjadikan yang sunnah itu menjadi sesuatu yang wajib buat diri kita sendiri, itu luar biasa kemanfaatan. Berarti kita sudah mencoba meningkatkan posisi kita itu pada posisi orang yang lebih dari yang biasa. Itu kalau kita mau menjadikan semua hal yang sunnah itu menjadi sesuatu yang mengarah kepada wajib untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Saya takut kalau kalian tidak menyembah kepada Allah di akhirat selain di dunia. Rahmat di dunia itu akan berkurang kalau orang tidak menyembah Allah. Rahmat yang mana? Rahmat dalam bentuk ketenangan hati. Kalau orang menyembah Allah itu selain tadi terapi, itu otomatis memberikan ketenangan hati. Kalau orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapat pengetahuan yang komprehensif dunia maupun akhirat. Dia mendapatkan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Dia mengetahui misalnya bagaimana proses kalau orang meninggal dunia, bagaimana malaikat menunjukkan amalan manusia, lalu bagaimana nanti berada di alam kubur. Dia sudah mengetahuinya, ilmunya itu sudah ada. Tapi bagi orang yang tidak beriman, semuanya mendadak. Ketika mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendadak dia kaget. Oh, ternyata ada malaikat yang menunjukkan bakal banyaknya siksaan yang akan dia terima. Kaget dia. Berada di alam kubur, dia kaget lagi. Ternyata di situ dia disiksa, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nanti bangun dari kubur, kaget lagi karena ilmunya nggak ada. Sementara kita yang punya ilmunya tenang, mau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang. Kenapa tenang? Karena semakin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dunia ini tidak seberapa, Bu. Disebut dalam sebuah hadis, rahmat dunia ini hanya 1%. 99%-nya itu di akhirat. 1% itu pun dibagi dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Padahal kita sudah rasa, ya Allah, saya sudah dikasih banyak, gitu. Ya Allah, keluarga kami sudah dikasih banyak, gitu. Ya Allah, hidup ini sudah cukup buat kami, gitu. Tapi itu baru 1% dari 90% rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini baru 1%. Bayangkan bagaimana kira-kira yang 99% ini ketika nanti diberikan oleh Allah kepada kita di akhirat. Kemudian setelah itu, faqala al-malaku, maka pemuka-pemuka dari umatnya Nabi Nuh berkata, siapa mereka? Alladzina kafaru min qaumihi. Biasanya di masyarakat itu selalu ada pemuka-pemuka masyarakatnya. Maka di sini yang merespon pertama kali adalah orang-orang yang menjadi tokoh dari masyarakat Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka itu tidak beriman.
yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka? Yang pertama, ma naraka illa basyaron mithlana. No, kamu itu nggak ada tampang sebagai nabi, katanya gitu. Kamu itu sama dengan kita semua, makannya juga sama, minumnya sama, kehidupanmu biasa-biasa saja. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat ini lebih hebat lagi, lebih kaya. Karena seringkali kalau kita berdakwah kepada orang yang menjadi tokoh masyarakat, orang yang punya jabatan, orang yang punya harta banyak, itu lebih sulit daripada orang-orang yang biasa. Itu di mana-mana, itu sunnatullah. Oleh sebab itu kita beruntung Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk Islam, lalu Allah ngasih banyak kecukupan kepada kita. Hidup di dunia kita mudah, apa mudah, itu beruntung kita. Banyak yang menjadi pengikut para nabi ini dimanapun sampai kapanpun itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang biasa-biasa saja. Karena itu dalam sejarah kemanusiaan orang yang biasa itu yang lebih mudah berubah. Sementara orang yang kaya, orang yang punya jabatan itu hati-hati ya, karena dia nggak mau terjadi perubahan yang frontal kepada mereka, nggak mau mereka. Nah, maka di sini mereka mengatakan, no, kamu nggak punya tampang nabi, kamu itu sama dengan kita. Illa basyarum mithlana, kamu manusia biasa. Kalau kamu luar biasa seperti malaikat, dan kami percaya. Ini kan sulit. Jadi berdakwah kepada kaum kita itu sulit dimanapun itu. Yang kedua, wa ma naraka taba'aka illa binahum aradhilna. Dan kami tidak melihat orang yang menjadi pengikutmu itu adalah orang-orang, kecuali orang-orang yang lemah di antara kita, badirah, yang gampang percaya, gampang dipengaruhi, katanya begitu. Coba. Kalimat ini sekaligus menunjukkan kesombongan mereka. Mereka menganggap harta itu segala-galanya. Mereka menganggap jabatan itu segala-galanya. Dari dulu ini mereka menganggap posisi itu segala-galanya. Karena itu mereka tidak mau. Kalau mereka menjadi pengikutnya Nabi Nuh, mereka harus ikut aturan. Itu yang mereka tidak mau. Kalau mereka tetap pada posisi mereka bisa ngatur. Itu persoalan yang paling utama. Wa ma naraka, yang ketiga, lakum alaina min fadl. Kami juga nggak melihat bahwa engkau bersama pengikutmu itu orang yang diberikan banyak kelebihan oleh Allah. Mereka bukan orang kaya yang lebih kaya dari kita. Mereka bukan orang punya jabatan seperti jabatan kita. Nah di situ wa ma naraka min fadl. Jadi yang dilihat adalah yang materi. Padahal dari Nabi Nuh mengatakan, saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan pemberitahuan yang gaib, yang berasal dari Allah. Dan itu nggak bisa dimiliki oleh siapapun. Bal nadunnukum kadhibin. Bahkan kami menduga, kami punya tuduhan kamu itu berdusta dengan mengatakan kamu ingin mengambil pengaruh kami, orang-orang yang sudah menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Jadi dari dulu berat berdakwah itu berat. Karena itu Nabi itu nanti memiliki tempat yang istimewa. Karena beratnya hidup yang dijalani. Kita juga begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau hidup kita ini berat, maka balasannya juga berat. Kalau hidup kita ini biasa-biasa saja, balasannya juga biasa-biasa saja. Maka dalam beribadah itu harus ada yang kita perjuangkan. Jadi selain sholat,
Itu harusnya kita perjuangkan. Apa yang kita kira-kira bisa kita perjuangkan yang itu berat buat kita, tapi kita lakukan. Dan itulah yang akan menjadi pemberat daripada balasan kita. Karena itu jangan takut sama tantangan. Waduh, nanti kalau begini. Oh alah, mamai kok tepi. Balasannya di akhirat itu sudah menunggu yang terbaik. Jangan takut di dalam berdakwah. Jangan takut di dalam menegakkan syiar. Jangan takut. Karena para nabi itu kalau mereka berdakwah, mereka menjalankan syiar, taruhannya adalah nyawa. Nyawanya beliau para nabi ini dipersembahkan. Karena itu dia terhitung nanti syahid kalau dia meninggal. Jangan takut. Selama kita benar, qulil haq. Selama kita benar, jalani. Qala Nabi Nuh kemudian berkata, jadi terjadi dialog yang berulang kali, dialog yang banyak sekali. Hanya Allah memunculkan beberapa yang inti. Kenapa? Karena Nabi Nuh ini berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Berdakwahnya Bu. Kalau berdakwahnya dimulai pada umur 40 tahun, berarti dari umur 40 tahun sampai berdakwah itu udah hampir 1000 tahun. Kalau masih ada waktu setelah itu bagi Nabi Nuh alaihissalam, makanya dari hitungan inilah orang selalu mengatakan orang-orang terdahulu itu rata-rata umurnya 1000 tahun. Ada yang 1000 lebih, ada yang 900, ada yang 800, nah seperti ini. Nggak jauh dari itu. Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, tidakkah kalian mengetahui tanda-tanda dari Allah bahwa aku mendapatkan wahyu? In kuntu ala bayyinatin min rabbi. Karena itu dalam semua amalan saya selalu amalannya itu amalan yang soleh. Dalam semua perbuatan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi Nuh itu selalu terjaga. Dalam semua pemikirannya itu selalu lurus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kalian melihat itu? Karena itu semua nabi yang ketika mengatakan ya qaumi, itu berarti dia hidup di situ lama berdialog dengan masyarakatnya. Wa atani rahmatan min indihi. Dan aku diberi rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahyu itu merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kalau kita bisa mengamalkan wahyu, seperti kita sholat, seperti kita taklim, seperti kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lain seperti sedekah, infak, itu membanggakan kita, menyenangkan kita. Bagian dari rahmatnya Allah itu ketika kita melakukan itu kita senang, alhamdulillah, hatinya senang. Dan itu nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat ganda sesuai dengan keikhlasan kita. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu amalan itu tidak selalu datang dari pikiran kita. Ada orang ngajak, ayo kita ikut amalan. Ada begini-begini, kita bisa disertakan, alhamdulillah gitu. Kenapa? Kalau kita tidak disertakan, amalan kita nggak ada di situ. Sementara dari kita sendiri terbatas. Untuk melakukan amalan itu terbatas. Nah, makanya perlu pihak-pihak lain yang menawarkan kita untuk melakukan amalan-amalan baik. Selama itu perbuatan baik, pasti nanti hasilnya. Saya berbuat baik, ternyata begini-begini itu urusan sananya, tapi niat kita itu sudah lillah. Itu yang paling penting. Ternyata ketika begini digunakan di sini, itu urusan lain. Itu urusan lain. Udah biarin aja. Jangan
niat kita yang baik itu terganggu pada hal-hal yang kemudian dalam realitasnya tidak sesuai. Nah, setelah itu baru kita perlu mengevaluasi. Oh, kalau gitu jangan ke situ, kita ke tempat yang lain lagi, yang lebih aman. Salah satu tempat yang paling aman itu masjid. Kalau ibu letakkan di masjid, bapak meletakkan dana di masjid, ya akan dipakai oleh masjidnya itu. Maka paling mudah itu memang di jalan-jalan yang menjadi institusi syiar agama Islam. Fa'umiyat alaikum, tetapi semuanya itu nggak kelihatan oleh kalian. Yang kalian lihat itu yang fisiknya saja. Rumahnya harus bagaimana gitu. Kalau dia nabi, istrinya kira-kira pakaiannya bagus enggak, punya perhiasan apa enggak gitu. Kalau biasa-biasa saja, ngapain? Nah, gitu. Jadi bukan bapak-bapaknya saja, ibu-ibunya juga sama. Nah, di situ. Ukurannya itu ukuran yang fisiknya, padahal Nabi Nuh alaihissalam lebih banyak yang tidak fisiknya tidak kelihatan. Karena kita bukan Nabi, kita juga harus berupaya untuk berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita sering komunikasi dengan Allah, banyak sekali nanti ilham. Kita dapat inspirasi begini, kayaknya begini. Itu dari mana? Dari kedekatan kita kepada Allah. Kita bukan Nabi, kita nggak punya langsung seperti Nabi. Tapi upaya itu bisa dilakukan dengan ibadah kita kepada Allah. Makanya kalau ada apa-apa langsung kepada Allah, sambunglah kepada Allah. Supaya sambung kepada Allah itu jangan lupa berzikir setiap saat. Kuncinya di situ. Salat kita itu zikir kita. Cuman salat itu zikir yang besar. Zikir yang kecil itu yang kita baca habis sholat, yang kita baca ketika kita mau pergi, yang kita baca ketika kita mau makan, yang kita baca semuanya. Karena itu harus senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apakah kami akan memaksa kalian? Sementara kalian itu gak suka. Dari dulu yang namanya dakwah itu gak boleh maksa gitu. Maka kalau kita ngajak kebajikan kepada orang juga jangan maksa. Ditawarkan aja, silakan Bu, kalau mau silakan, nggak mau ya udah. Kenapa? Karena kebaikannya kembali kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak mau, ya sudah. Jangan sampai dipaksa. Bahwa kita mengusahakan sedemikian rupa boleh, tapi jangan maksa. Nah, di mana-mana orang nggak mau dipaksa, kawin paksa apalagi, nggak mau orang dipaksa. Dalam beragama pun juga tidak boleh kita memaksa. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mal. Aku di dalam menyampaikan dakwah ini tidak minta uang, kata Nabi Muhammad. Tidak minta upah. Salah satu ciri dari dakwah atau ibadah kepada Allah itu adalah tidak minta uang. Bagaimana kalau diberi? Boleh. Gitu. Tapi dalam semua amalan yang kita lakukan itu harus ada di antara amalan-amalan. Seandainya misalnya masyarakatnya sudah memberi segala macam sebagai balasan terhadap apapun istilahnya, tapi harus ada di antara yang kita lakukan itu lillahi ta'ala 100%. Harus ada. Kenapa harus ada? Supaya kita mengikuti sunnah para nabi. Oh, ternyata beginilah ngikutin sunnah para nabi itu. Saya pokoknya menyampaikan, selama boleh akan saya sampaikan. Tapi kalau di situ nggak boleh, ya udah, cari tempat lain. Nah, di situ. Kalau di situ nggak boleh, berarti cari tempat lain. Nah, maka salah satu ciri dari dakwah kepada Allah itu adalah tidak minta upah. Tidak minta upah. Kenapa? Alasannya Bu,
In ajriya illa Allah. Yang akan mengupah aku adalah Allah. Coba. Yang mengupah aku itu Allah, kata Nabi Nuh. Dan ini berlaku bagi semua nabi. Karena itu nanti nabi itu tidak menerima sedekah, gitu. Tapi nabi menerima hadiah. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Kalau hadiah itu penghormatan kita. Oh, kita kasih ini. Kenapa? Karena dia sudah begini, kita kasih hadiah. Kalau sedekah itu ada sisi kasihan. Nah, di situ. Maka semua nabi itu punya amalan, punya kegiatan, punya aktivitas yang aktivitasnya itu mendukung hidupnya dia. Semua nabi itu punya pekerjaan, dan pekerjaannya itu bukan dari dakwah, gitu. Makanya kalau ada orang berdakwah lalu kemudian mengatakan, kalau Bapak undang saya bayarnya 5 juta, kalau nggak 5 juta saya nggak mau datang. Itu sudah menyalahi dari dakwah profetik, dakwah yang dilakukan para nabi. Gitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita lillahi ta'ala, balasan dari Allah itu lebih banyak dari hitungan 5 juta. Kan banyak manajemen dulu. Semua yang menggunakan manajemen begitu pada saatnya akan berhenti nanti. Bapak Ibu lihat aja. Pada saat hebat, habis itu bakal turun itu. Tapi yang lillahi ta'ala tak akan turun. Yang lillahi ta'ala terus akan begitu. Ya memang nggak mengalami sehebat yang itu. Gitu. Tapi biasa-biasa saja, dia akan terus gitu. Dan orang menerima itu dengan hati yang enak. Tapi kalau yang sudah pakai uang tadi itu diterimanya di hati itu sebentar lalu hilang. Ilmunya itu cepat hilang. Oh, kemarin Bapak itu ngomong itu. Habis itu kita lupa lagi. Dulu pernah ya pengajian sih itu, hilang. Nah, di situ antara lain kenapa para nabi itu mengatakan in ajriya illa Allah. Yang mengupah saya adalah Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan saya tidak akan pernah mengusir orang-orang yang beriman. Walaupun mereka nggak punya apa-apa, walaupun mereka miskin, mereka fakir, nggak ada. Makanya nanti pada saat Nabi Muhammad itu berdakwah di Madinah, dan Allah mengatakan, wala tatudil ladzina amanu, jangan engkau usir orang-orang di masjid itu, di emperan. Tidurnya hanya di emperan Masjid Nabawi, nggak punya rumah. Jadi banyak di antara sahabat muhajirin itu nggak punya rumah. Tidurnya di mana? Di masjid. Wala tatudil ladzina amanu, yang mereka itu senantiasa berzikir kepada Allah pada waktu pagi, pada waktu sore, yabtaguna wajha Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena itu yang menyeimbangkan orang-orang yang sombong tadi. Itu yang menyeimbangkan orang-orang yang tidak menyembah Allah. Gitu. Jadi dunia ini masih terus bisa berlangsung karena ada orang yang senantiasa berzikir pagi, sore, lillahi ta'ala. Apa hebatnya zikir ini? Karena mendoakan semuanya. Ya Allah, semoga kehidupan kita di dunia ini baik-baik saja, yang beriman baik, yang tidak beriman juga baik. Itu yang diijabah oleh Allah. Tapi orang-orang yang sombong ini nggak tahu bahwa mereka bisa hidup panjang, mendapatkan semua kenikmatan di dunia. Antara lain disebabkan oleh doanya orang-orang ini. Gitu. Nggak nyampe mereka, nggak nyampe. Sementara mereka ini nyampe. Ya Allah, semoga yang masih belum beriman jadi beriman, yang sombong jadi tawadhu, ya kan? Yang malah yang berani kepada Nabi nanti dimudahkan hatinya, dibukakan hatinya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi mereka selalu berdoa gitu. Jadi yang ini selalu berdoa baik, yang sini berperilaku tidak baik. Itu yang menjadi penyeimbang. Makanya dari Nabi Nuh alaihissalam tidak boleh, jangan sampai mau mengusir mereka yang
yang berzikir, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum mulaqu rabbihim. Mereka inilah yang benar-benar akan menemui Tuhannya. Hanya saja hidup mereka di dunia itu tidak seberuntung mereka yang ada di luar itu. Oleh sebab itu, inilah yang kemudian diantisipasi oleh para ulama. Jangan banyak-banyak harta, karena semakin banyak harta itu semakin menguras pikiran dan tenaga kita untuk menguasainya, untuk mengelolanya. Maka ada para ulama yang mencukupkan dengan apa adanya. Dimanapun harta itu melengahkan manusia, dimanapun, siapapun itu, mau orang sudah habib sekalipun, udah kiai sekalipun, mau anjengan sekalipun, nah harta itu cenderung melengahkan manusia. Tapi kalau terbatas, biasa-biasa saja, maka itu yang lebih maslahat bagi kita. Walakinni arakum qauman tajhalun. Dan sebaliknya, aku memandang kalian orang-orang yang sombong tadi, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang tidak mau tunduk pada perintahnya Allah. Itu sebenarnya orang-orang yang tajhalun, jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Apanya yang bodoh? Tadi Bu, spiritualnya. Jadi orang itu punya IQ. Apa artinya IQ? Intellectual question. Ada kecerdasan intelektual. Lalu kedua, emotional question. Ada kecerdasan emosi. Ini berkaitan dengan mental kita. Kalau mentalnya sehat, kecerdasan emosionalnya sehat. Nah, itu. Lalu yang ketiga, ada spiritual question. Ada kecerdasan spiritual. Kalau orang itu cerdas spiritualnya, dia akan mempersiapkan kehidupan di akhirat lebih banyak daripada kehidupan dunia. Kalau orang itu kecerdasan spiritualitasnya tinggi, dia nggak akan dianggap hal-hal dunia ini sebagai sesuatu yang berat, dianggap biasa-biasa, ringan-ringan aja. Kalau urusan akhirat baru berat. Kalau nggak sholat, kemudian nggak berzakat, nah itu berat semua. Di sini maka ini dikatakan para nabi itu melihat orang-orang yang tidak mau menyembah Allah justru orang-orang yang bodoh secara spiritual, karena nggak tinggi spiritualnya. Dia hanya berhenti pada yang fisik, sementara manusia itu tidak seluruhnya fisik. Manusia itu ada fisik, ada mental, ada spiritual. Kalau ini semuanya diislamkan, maka akan selamatnya. Fisiknya akan selamat, emosinya akan selamat, spiritualitas akan selamat. Karena itu dia akan mendapatkan rahmat nanti di akhirat. Wa ya qaumi, wahai kaumku, may yansuruni minallahi in taraktuhu. Kata Nabi Nuh, siapa yang akan menolong aku dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau aku mengusir mereka? Padahal mereka ini menjadi paku bumi. Jadi kalau paku bumi ini dalam kehidupan yang fisiknya adalah gunung, maka paku kehidupan di bumi ini adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengkaji Al-Quran, yang kalau berdoa bukan berhenti pada dirinya, tapi dia juga berdoa, tetangganya didoain, kawan-kawannya didoain, orang-orang sekitar kita didoain, gitu. Soal nanti mau apa enggak itu urusan dia. Tapi bahwa kita sudah berkontribusi doa, ya Allah sudah kita doa. Afala tadakkaru. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mengapa nggak sampai pikiran yang seperti ini bagi orang-orang yang tidak beriman? Nggak sampai. Kenapa nggak sampai? Padahal pikirannya sama.
hatinya sama, mentalnya sama. Kenapa nggak sampai? Karena pengetahuannya yang tidak sampai. Karena itu kalau kita punya pengetahuan yang bagus, nanti akan bagus, semuanya akan bagus. Terutama pengetahuan yang terkait dengan keagamaan. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Nabi Nuh mengatakan, saya ini memang nggak punya khazainullah. Khazainullah itu apa? Sumber kekayaan yang bisa saya kasih. Kalau kamu beriman, saya kasih. Kalau Nabi itu punya seperti itu, banyak yang beriman. Orang miskin masih tidak beriman, udah kamu masuk Islam aja. Nanti kehidupanmu saya jamin. Kalau itu bisa, maka banyak orang mau masuk Islam. Tapi masuk Islamnya karena dunia. Tapi itu bukan kekuasaan para nabi. Nabi selalu mengatakan, wala aqulu lakum indi khazainullah. Saya nggak punya perbendaharaannya Allah. Saya nggak punya sumber kekayaan. Sumber kekayaan itu dari Allah. Karena berbeda-beda kita. Nggak mungkin kita semuanya sama. Kalau orang diri-diri yang ini semuanya kaya, yang bersih-bersih sopo gitu. Yang mau nyapu di jalannya siapa gitu. Yang mau jadi satpamnya siapa gitu. Kalau semua orang itu dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan saling sombong satu dengan yang lainnya. Itu pasti. Tapi karena kita saling berkebutuhan, kalau butuh ini kepada si itu, kalau butuh ini kepada si anu, terus kebutuhan kita ini terjalin dengan bagus, maka orang nggak boleh sombong karena dia berkebutuhan dengan yang lain. Karena itu manusia adalah makhluk sosial, nggak bisa dia hidup sendiri. Pengen hidup sendiri, nasi yang dimakan aja nggak ditanam sendiri kok, belinya di tukang beras. Mau sendiri kalau sendiri ke Jakarta sendiri dong, jangan pakai mobil, ya kan? Nah, ternyata kita masih pakai mobil. Di situ menunjukkan bahwa kita saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Wala a'lamul ghaiba, kata Nabi Nuh, saya juga tidak mengetahui yang gaib. Enggak tahu saya. Apakah kamu ini setelah masuk Islam jadi orang yang kaya atau biasa-biasa saja? Enggak tahu. Nabi Nuh kata, kekayaan itu bukan urusan saya. Apakah kamu ini nanti keluargamu bersama anakmu tetap menjadi orang Islam? Enggak tahu. Wala a'lamul ghaiba. Nabi Nuh enggak tahu yang gaib. Karena itu kalau menghukumi seseorang, hukumi yang dohirnya, Wala aqulu inni malak. Saya juga tidak mengatakan saya ini adalah malaikat. Apa artinya malaikat? Yang enggak butuh bantuan orang lain, yang enggak butuh harta, yang enggak butuh makanan, yang enggak butuh apa-apa. Saya tetap, kata Nabi Nuh, saya juga harus berdagang, saya juga harus beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan saya sama dengan kalian. Jadi, saya bukan malaikat yang bisa pergi dari sini ke Mekah misalnya hanya 1 detik, pergi dari sini ke Cibubur cuma hanya 1 detik aja, balik lagi ke sini sudah datang lagi. Saya bukan malaikat, kata Nabi Nuh alaihissalam. Wa aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan. Dan aku juga tidak mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Karena orang kaya tadi mengatakan nggak ada kebaikannya sama sekali pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Kaya juga kagak, gitu. Orang berpengaruh juga enggak. Nabi Nuh mengatakan bukan berarti itu tidak mendapatkan kebaikan. Kebaikan mereka mungkin berbeda dengan kebaikan kalian di dunia. Apa kebaikannya? Kalian sekarang beriman, punya harta, punya kuasa, punya segala-galanya. Tapi itu bagi orang yang beriman itu bakal menjadi siksaan itu. Segitu banyaknya harta,
segitu banyaknya juga siksaan. Segitu besarnya kalian menentang Nabi, tidak beriman, segitu juga nanti balasannya berapa. Segitu banyak kalian nggak mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, segitu juga nanti siksaan dari Allah. Sementara orang yang beriman ini kelihatannya nggak punya apa-apa, hanya sholat, berzikir, segala macamnya, tapi ternyata itu bermanfaat untuk akhirat mereka, dan itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Nuh mengatakan, jangan melihat kebaikan itu hanya sebatas fisiknya saja, karena itu nggak boleh kita hanya melihat orang itu dalam fisiknya. Karena kalau kita cenderung melihat fisiknya, kita bisa menghinakan orang. Oh, orang dari keluarga yang rendah bisa kita bilang, kamu ini, ternyata nanti jadi orang hebat ya. Ya, itu bisa berubah, dunia ini bisa berubah. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Sungguh Allah lah yang paling tahu dengan apa yang ada pada diri mereka. Karena itu berbasislah pada keimanan kita. Kalau Allah mengatakan bahwa iman kita ini akan memberikan kebaikan di akhirat, itu pasti. Kalau kita ini menjalankan kehidupan dunia dengan taat kepada Allah, kita akan diberkahi, itu pasti. Contoh, sama-sama kita bekerja dengan orang, dia nggak beriman, kita beriman. Sama-sama bekerja di tempat yang sama, gajinya sama, semuanya sama, tapi penerimaan terhadap keluarga berbeda. Yang tidak beriman merasa nggak cukup, atau yang beriman merasa ya Allah, alhamdulillah sudah cukup lah semuanya. Jadi ternyata kelonggaran hati, kelonggaran pikiran itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu banyak sekali diberikan kelonggaran hati, kelonggaran pikiran, tidak sutris ya. Nah, tenang pikirannya, tenang, ngikutin aja apa adanya, ngikutin. Semua juga ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berbuat baik, aman dia. Sementara yang tidak beriman tadi pagi stres, siang stres, sore stres, malam stres, stres semua isinya. Ini idzal laminal zalimin. Jika demikian, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Qalu, mereka berkata, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidala. Kita sudah banyak sekali berdebat. Kamu ngomong begini, kita bantah, kamu ini kita bantah, karena 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah. 950 tahun itu tidak seperti kita tuh seminggu sekali di sini, enggak. Nabi Nuh itu berdakwah itu 24 jam, lailan wa nahar, sepanjang siang, sepanjang malam dia berjaga untuk dakwah. Kalau kita enggak, nah, kita hanya sekali-kali saja. Berbeda dengan Nabi, berbeda. Lailan wa nahar, 24 jam Nabi Nuh ini. Maka pada ayat ini sampai dikatakan kita sudah banyak berdebat. Fa'aksarta jidalan. Lalu kemudian ujung-ujungnya apa? Faktina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. No, kalau benar bahwa kami ini yang tidak beriman akan mendapatkan siksaan dari Allah, mana buktinya? Ayo, minta aja kepada Allah sekarang. Begitu. Ini kesombongannya sudah muncul dia, kesombongannya sudah muncul. Nanti Nabi Nuh dihina-hina, pengikutnya dihina-hina, sampai pada saatnya coba datangkan kepada kami siksaan yang disebut oleh Allah itu mana? Ini kan bohong, dia bohong besar. Qala innama ya'tikum billaha insya'a. Siksaan itu
prerogatifnya Allah. Saya nggak bisa minta hari ini datang. Loh, kamu kan nabi? Iya, saya nabi. Tapi dunia ini menggunakan hukum sebab akibat. Tidak semuanya yang saya minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengabulannya di sisi Allah, bukan di saya. Karena itu innama ya'tikum billah insya. Kalau Allah berkehendak, kalian juga bakal menerimanya. Dan saya berdoa kepada Allah. Saya berdoa, cuman kapan kita nggak tahu. Maka kalau berdoa kepada Allah itu yang banyak. Ya Allah, anak kita semoga begini, nanti begini yang panjang, yang begini yang banyak, yang panjang, yang kita minta itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu waktunya. Ada waktu di mana doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Kenapa? Karena Allah berjanji, "Ud'uuni astajib lakum." Doa Allah. Karena itu pertahankan yang sudah ada pada kita. Jangan sampai turun. Kita sudah begini, pertahankan. Jangan sampai turun. Gitu. Kalau kita sudah begini, anak-anak kita harus menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai dia mulai dari awal. Karena itu pengalaman kita harus ditransfer kepada anak. Ini gini loh, nah itu begini. Karena dia akan mulai kehidupan. Dan kalau dia memulai kehidupan dengan tanpa pengalaman dari orang tuanya, betul-betul dia akan mulai dari bawah. Tapi kalau ada pengalaman dari orang tuanya, memudahkan dia untuk mengambil shortcut. Oh, kalau ada begini, kalau ada begini, ini begini. Nah, itu akan memudahkan mereka. Wa ma antum bimu'jizin. Kalau Allah berkehendak bahwa siksaan itu datang, kalian nggak akan bisa mengelak. Tidak akan ada yang selamat. Kalian yang sombong ini nggak akan ada yang selamat. Wala yanfa'ukum nushi. Kata Nabi, ternyata nasihatku sekarang udah nggak bisa lagi didengar oleh mereka. Karena ketika disampaikan, mereka nggak mau. Loh, kami nggak mau dengar. Kamu nggak usah membual lagi tentang risalah Tuhan, nggak usah. Kami sudah nggak mau. Maka Nabi sampai mengatakan, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Sekalipun aku sebenarnya masih pengen. Tadi nggak boleh memaksa, ya kan? Kita menyampaikan, kita berusaha dengan berbagai hal. Tapi kalau orangnya mengatakan stop ya Pak, ya udah kita stop. Berarti sudah nggak bisa ya. In kana Allahu yuridu ayyaghwiyakum. Kalau Allah hendak menyesatkan kalian, sudah nggak bisa lagi. Kenapa Allah hendak menyesatkan kalian? Karena kalian sendiri sudah menutup hati, menutup telinga, menutup pikiran. Jadi kenapa Allah menutup hati seseorang? Karena dia sendiri yang memulai menutupnya. Kalau Allah betul-betul menutup, nggak bisa lagi. Dikasih hidayah juga nggak bisa, dikasih omongan nggak bisa, diarahkan juga nggak bisa. Karena itu sering kita katakan, manusia itu punya hati, tapi kalau hatinya sudah tertutup, lebih keras daripada batu. Manusia itu punya pikiran, tapi kalau pikirannya sudah tertutup, kepalanya sekeras batu, nggak bisa lagi diarahkan. Nah, disitulah repot. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kalau sudah seperti itu, ya udah, kalian itu manusia. Tuhan kalian itu tetap siapa? Allah. Walaupun kalian enggak beriman, kalian masih mendapatkan rahmat dari Allah. Karena itu ingat, ada orang yang ketika Nabi Ibrahim mau ngajak makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata non muslim. Nabi Ibrahim mengatakan, loh ternyata muslim. Waduh, gimana? Ibrahim masuk ke rumah. Ya Allah, ini kok ternyata kamu saya sekarang ini agamanya beda, bukan menyembah Allah. Datang wahyu dari Allah. Allah mengatakan apa? Ibrahim, kamu baru mau ngajak makan orang yang tidak beriman sekali saja,
kamu sudah berpikir, ya Allah gimana ini? Gitu. Sementara aku katanya sudah ngasih rezeki kepada dia itu selama 50 tahun. Dia nggak menyembah aku, tapi aku kasih itu sampai ajalnya datang. Nah, di sini rahmatnya Allah itu melampaui rahmatnya manusia. Kasih sayang Allah itu melampaui kasih sayang ibu, melampaui. Maka di sini sampai mengatakan kalau ada orang yang masih tidak beriman, katakan kata kuncinya adalah Allah itu Rabbukum, Allah itu Tuhan kalian. Karena hidup mati kalian ada di Allah, rezeki kalian ada di Allah. Lalu wa ilaihi turja'un, kalian semua juga akan kembali kepada Allah. Cuma nanti ditempatkannya di mana? Kalau kalian tidak beriman, tidak berbakti kepada Allah, tempatnya di neraka. Kalian akan mengalami kesulitan untuk selama-lamanya. Bukan hanya 70 tahun, bukan hanya 80 tahun, tapi selama-lamanya. Tapi kalian mau berbakti kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengikuti jalan Nabi, kalian akan tetap mendapatkan rahmat Allah. Bahkan rahmatnya itu tadi kami sebut 99% itu akan diberikan nanti oleh Allah di akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita kaji ini memberikan bekas kebaikan kepada kita. Kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sakit, siapapun dia, termasuk agama, istrinya agama. Kita doakan semua, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan dari berbagai kesulitan, dari bahaya, dari sangsara, termasuk penyakit-penyakit yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yakin, amahu wa yakfi mazidah ya rabbana lakul kama yanbaghi li jalali wa sultan. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma istajib du'ana ya Allah. Allahumma istajib du'ana. Allahumma istajib du'ana. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafirtahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan minna illa shafaytahu wa 'afaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya minna illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana shifaan 'ajilan. Allahumma yassir umurana wa sahih amalana wa nawwir qulubana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.